Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Fadli yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita kembali dalam rangka persiapan-persiapan menjelang melaksanakan ibadah yang sangat mulia, ibadah haji ya. Semoga persiapan-persiapan ini semakin mantapkan kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di tanah suci ya. Sebagaimana yang dijadwalkan, Ibu bisa lihat jadwal ya, pada halaman kedua. Sekarang pendalaman fikih wanita. Sebenarnya pembahasan ini juga harus diketuai laki-laki ya. Harusnya laki-laki dan perempuan hadir, bukan cuma wanita saja ya, untuk saling mengingatkan. Tapi kita sudah dibagi, maka tidak mengapa yang hadir di hadapan saya rata-rata ibu-ibu, kecuali Pak Fadli ya. Maka kita akan bahas sesuai dengan poin-poin yang tertera di situ. Semuanya memiliki ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, poin yang pertama, apa saja yang disebut dengan najis? Apakah darah haid dan istihadhah juga najis ya? Tentunya najis itu banyak ya, tetapi kita akan membahas najis yang selalu kita alami dari tubuh kita ya. Di antaranya kotoran, ya. Misalnya air kencing, maka air kencing najis. Kemudian kotoran juga adalah najis. Dan di sana ada hal-hal selain daripada dua itu yang keluar dari sabilain, dari kubul maupun dubur, yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada perkara yang keluar dari kubul dan dubur, sepakat itu adalah najis. Contohnya tadi apa? Kencing dan kotoran. Dan ada perkara-perkara yang diperselisihkan. Apakah najis atau tidak. Di antaranya juga yang disepakati najis adalah darah haid. Darah haid ini sepakat apa? Najis. Demikian juga darah nifas, itu juga sepakat najis. Nanti ada darah-darah yang lainnya, maka diperselisihkan tentang kenajisannya. Baik, kita akan sebutkan beberapa perkara yang keluar dari tubuh manusia, najis atau tidak. Yang pertama adalah air mani. Air mani, ya, laki-laki maupun perempuan, yaitu air yang keluar tatkala terjadi ejakulasi, ya, disertai dengan dafik, yaitu muncrat ya maksud saya ya. Jadi di situ itulah yang disebut dengan air mani. Dan ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya air mani tidaklah najis. Air mani tidaklah najis, baik yang keluar dari laki-laki maupun dari perempuan. Dan dalilnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah kuntu afruku al-mani min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku menggaru air mani yang tersisa di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah air maninya masih ada sisa di bajunya. Kemudian Aisyah tidak mencucinya, masih ada, cuma digorek digaru oleh Aisyah untuk membersihkannya. Seandainya mani itu najis, maka harus dicuci, tidak cukup hanya sekedar digaruk-garuk saja. Ya. Bahkan Nabi salat bekas mani masih ada di bajunya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya mani tidaklah najis. Dan mani meskipun dia keluar dari tempat buang air kecil, tetapi saluran air kecil, tapi dia bukan berasal dari sisa-sisa kotoran, tapi dia bahkan ya, saripati dari makanan ya, sehingga dari sifat sangat berbeda ya. Dan kita tidak mau dikatakan bahwasanya kita berasal dari suatu yang najis. Ya, kita manusia semua berasal dari air mani dan tidak kita katakan kita berasal dari suatu yang najis. Oleh karenanya dari sini ibu-ibu perlu mengerti bahwasanya mani itu tidak najis ya. Tapi tentunya kalau ada kita ingin bersihkan, tapi bukan dibersihkan bukan karena najis. Sama halnya seperti ingus. Ingus kalau mengenai baju juga kita jijik mungkin, tapi dia tidak najis. Air liur juga mungkin bau, tetapi dia tidak najis ya. Tidak semua yang menjijikkan itu adalah najis ya. Jadi pendapat yang kuat bahwasanya air mani tidaklah najis. Baik, di antara air yang keluar juga namanya madhi. Al-madhi adalah air yang keluar, cairan yang keluar tatkala seorang dalam kondisi bersyahwat namun tidak disertai dengan apa tadi namanya? Semprotan apa?
Tidak terpancar. Mohon maaf, saya lupa bahasa yang bagus ya. Tidak terpancarkan, tidak terpancarkan. Maka itu cairan kental yang keluar tatkala seorang sedang dalam kondisi syahwat, namun tidak disertai dengan pancaran, maka itu namanya madhi. Nah, madhi ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan dia najis, sebagian kecil ulama mengatakan tidak najis ya, tidak najis. Namun pendapat yang lebih hati-hati ya bahwasanya madhi itu najis, namun najisnya mukhaffaf. Najisnya mukhaffaf itu najis yang ringan. Artinya tidak harus dicuci. Kita semprotkan air begini sudah cukup. Ya, sama seperti najis baulul gulam, anak kecil yang belum makan kemudian dia kencing, anak laki-laki bukan anak perempuan. Kalau bayi laki-laki kencing kena pakaian kita, tidak harus kita cuci baju kita. Cukup kita ambil air, kita percik-percikan maka sudah selesai. Itu namanya najis mukhaffaf, najis yang ringan. Najis yang ringan, dan itu berlaku pada madhi. Madhi pun demikian ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kuntu rajulan madza'an," dalam Sahih Bukhari. "Kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi minni." Kata Ali, aku adalah seorang lelaki yang suka madza', yaitu keluar air madhi ya. Kenapa? Karena Ali disebutkan sangat cinta kepada Fatimah ya, dan Fatimah sangat dia cintai sehingga sering dia keluar air madhi dan dia malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa amartul Miqdad bil Aswad, maka dia pun merintahkan Al-Miqdad minta tolong untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Iksil dzakarak wandah farjak." Ya, kata Rasulullah SAW, cucilah kemaluanmu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain percikan air ya. Sehingga ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya meskipun madhi itu najis, Nabi tidak menyuruh Ali untuk mencuci bajunya setiap kali dia terkena madhi. Ini menunjukkan bahwasanya madhi adalah najis yang ringan, maka cukup dipercikan air sudah cukup, tidak harus dicuci. Ada namanya juga air al-wadiyu. Al-wadiyu adalah air yang keluar menjelang buang air kecil atau setelah buang air kecil, dan itu hukumnya sama dengan air kencing, harus dicuci. Itu najis. Ya. Harus dicuci. Saya ulangi, jadi ada yang keluar dari sabilain, yaitu dari kubul maupun dubur. Kubul maksudnya bagian depan, dubur maksudnya kita ngerti ya. Di situ ada perkara-perkara yang disepakati bahwasanya dia najis. Di antaranya air kencing, di antaranya kotoran, di antaranya darah haid dan nifas. Itu ijma ulama sepakat bahwasanya dia adalah najis. Dan ada yang keluar dan diperselisihkan oleh para ulama. Contoh al-mani. Mani tadi air yang keluar dengan terpancar tatkala meraih ejakulasi atau orgasme, maka air tersebut yang benar tidak najis. Meskipun kita dianjurkan membersihkan namun tidak najis. Ada namanya al-madhi. Al-madhi adalah cairan yang keluar tatkala sedang syahwat, ya baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak disertai dengan ejakulasi, tidak disertai dengan pancaran. Maka itu najis, tapi najisnya apa? Ringan. Najisnya ringan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-wadi. Al-wadi adalah air yang keluar menjelang buang air kecil atau setelah buang air kecil. Dan itu hukumnya sama seperti kencing. Ini juga ijma hukumnya najis. Darah yang keluar dari tubuh manusia, ya, terutama wanita, ada namanya darah haid, ada namanya darah nifas, ada namanya darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang rusak ya, yang keluar tidak pada waktunya. Adapun darah haid maka darahnya najis. Darahnya najis. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar dari wanita di luar kebiasaannya. Seharusnya dia haid cuma 7 hari atau 8 hari, ternyata darah tersebut bersambung sampai sebulan, sampai ada yang bertahun-menahun. Apakah darah tersebut dihukumi dengan darah haid? Jawabannya tidak. Itu adalah darah penyakit, darah istihadah. Nah, darah tersebut najis atau tidak, maka ini juga diperselisihkan oleh para ulama dengan khilaf yang kuat. Apakah darah tersebut najis atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama dengan khilaf yang kuat. Yang lebih hati-hati kita katakan darah tersebut sebaiknya kalau mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita, kita bersihkan sebisa mungkin. Kalau ternyata kita tidak mau membersihkannya, maka dimaafkan. Ada seorang sahabiat dia solat di Masjid Nabawi, dia iktikaf, kemudian dia sedang mengalami istihadah. Darahnya keluar terus, maka dia letakkan tempayan di bawah dia sambil solat, darahnya terus menetes dan dia tetap aja solat.
Jadi kalau ada wanita yang mengalami seperti ini, berusaha dia memakai pembalut, sebelum dia sholat dia memakai pembalut, kemudian dia pasang di kemaluannya agar tidak menetes air darahnya tersebut, kemudian dia sholat. Seandainya dia sudah berusaha untuk menutup tempat darah tersebut ternyata masih keluar, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi seorang kalau darah tersebut mengenai pakaian, hendaknya dia berusaha untuk membersihkannya, karena kebanyakan ulama mengatakan darah istihadhah adalah darah yang najis. Sampai sini ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Sebetulnya najis atau bagaimana ya? Enggak, iya. Ya, itu aja. Kata Rasulullah SAW, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha, faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi SAW, jika seorang lelaki sudah di hadapan 4 cabang istrinya dan dia melakukan penetrasi, maka wajib untuk mandi junub meskipun tidak ejakulasi. Jadi tidak ada kaitannya antara mandi junub dengan najis dan tidaknya, ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Mau tanya, ada batasan umur nggak anak kecil? Selama dia masih kenyang air susu, jadi sekitar umur 2 tahun, ya dia masih kenyang dengan air susu. Kalau dia sudah kenyang dengan yang lainnya, maka sudah tidak berlaku. Ya, mungkin dia waktu menyusui dia masih makan, tapi bukan itu yang buat dia kenyang. Yang dia buat kenyang adalah ASI dari orang tuanya. Nah, untuk anak laki-laki, kalau dia kencing, maka cukup dicipratkan air. Adapun kalau anak perempuan harus dicuci. Di sini dibedakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuksalu baulul jariyah wa yurash baulul gulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan harus dicuci, adapun anak laki-laki cukup dibersihkan. Kenapa bisa beda? Wallahu alam, itu urusan syariat, urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang belum ada dalil yang tegas kenapa dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ada sebenarnya berpendapat, namun tidak ada nas dalam hal ini. Mereka mengatakan orang kebanyakan lebih suka gendong anak laki-laki daripada anak perempuan. Sebenarnya ada yang mengatakan sehingga anak laki-laki sering digendong, maka kemungkinan sering kencing itu sangat besar. Ada yang mengatakan kalau anak perempuan kalau pipis maka dia terfokus pada satu tempat. Laki-laki bisa bertebaran di mana-mana. Sehingga kalau dicuci agak berat, maka perlu hanya cukup dipercikan. Ini semua hanyalah sekedar pendapat. Namun intinya, selama anak laki-laki masih belum kenyang dengan selain susu, artinya dia masih kenyang dengan susu, sekitar umur 2 tahun, maka kalau dia kencing tidak harus dicuci. Dipercikan sudah cukup. Mau kencing di kasur, mau kencing di baju, coba kita percikan air di atasnya, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya masalah bau enggak itu urusan belakangan, tapi yang penting sudah bersih. Apakah tidur membatalkan wudu? Apakah tidur membatalkan wudu? Ada khilaf yang kuat, namun pendapat yang lebih kuat, jika tidur tersebut sampai membuat seorang benar-benar lupa, terlelap, kata para ulama, misalnya dia pegang pena, kemudian dia tidur, penanya jatuh, dia tidak sadar, maka itu, apalagi gempa dia tidak bangun, maka itu jelas batal wudunya. Tapi kalau dia tidurnya ringan, misalnya dia tidur begini, langsung kesadar, ada anunya jatuh, dia kebangun, dia masih terdengar suara-suara, itu berarti belum tidur pulas, dan itu tidak membatalkan wudu. Kan disebutkan bahwasanya para sahabat menunggu Nabi untuk salat Isya, di antara mereka ada yang tidur sampai terdengar suara ngorok. Tapi ringan, tidak semua orang yang ngorok itu pulas. Benar atau tidak? Tergantung ngoroknya kayak apa, Ustaz. Tapi tidak semua orang, ada orang baru pertama tidur sudah apa? Ngorok. Tapi dia begitu dikorek sedikit dia langsung apa? Bangun. Ya, paham? Jadi saya tidak tahu tidurnya seperti apa yang ibu lakukan. Kalau memang tidurnya tadi benar-benar pulas, apalagi sampai setengah jam, apalagi sampai sudah mimpi ke Mekah, wah ini sudah berarti batal, mending dia berwudu lagi. Tapi seandainya dia tidurnya cuma sebentar, ya maka ringan. Kalau dia masih dengar suara, kadang dia tidur orang cerita-ceritain dia masih dengar, dia pura-pura tidur. Ya seperti tidur masanya Ustadz lagi ceramah tidur, itu namanya tidur yang ringan. Karena kalau Ustadz masih dia bangun. Ya. Nah, kalau di kamar tidur nyenyak. Jadi kalau tidurnya ringan begitu tidak membatalkan wudu. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya, C. Tata cara mandi besar, wudu dan tayamum. Sederhana, mandi besar ada 2 model. Berhubungan ini perlu saya ingatkan dengan syarat kemaluan masuk ke kemaluan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Jika telah bertemu 2 tempat yang disunat, laki-laki disunat, mohon maaf yaitu di bagian pas di bawah kepala zakar, di situ kulitnya dilepas. Kalau itu sampai masuk ke dalam kemaluan wanita, maka harus wajib mandi
junub meskipun tidak terjadi ejakulasi. Tetapi seandainya tidak sampai masuk kepala zakar ke dalam kemaluan wanita, mohon maaf misalnya hanya sekedar di sekitarnya, maka tidak terjadi apa? Tidak wajib mandi junub. Yang kedua berhubungan ya, meski tidak apa? Tidak ejakulasi. Ejakulasi. Yang kedua keluar mani meski tidak berhubungan. Bisa jadi orang keluar air mani tanpa berhubungan. Misalnya dia mimpi basah, laki-laki atau perempuan bisa mimpi basah, atau dia melihat hal yang haram, atau dia melakukan masturbasi atau onani. Ini semua keluar air mani tanpa berhubungan. Ini juga wajib mandi junub. Inilah sebabnya mandi junub. Atau yang ketiga, wanita bersih dari apa? Bersih dari haid. Nah, mandi besar ini ada dua model secara umum. Kalau yang wajibnya sederhana. Caranya bagaimana? Tinggal seorang mengucapkan bismillah, kemudian dia nyemplung dalam kolam, keluar sudah sah. Yang penting badannya semua sudah kena air. Paham? Siapa tahu di rumah ada kolam renang, ya. Bismillah, ceret, keluar selesai, ya. Yang penting dia ada yang mengatakan harus berkumur-kumur, ya. Menghirup air di hidung, tapi tidak perlu macam-macam, dia cuma bismillah, yang penting tubuhnya semua keluar sudah kena air, maka sudah sah apa? Mandi junubnya. Ini yang wajibnya, yang minimalnya seperti itu. Yang penting dia niat, dia mau mandi junub, bismillah, dia nyemplung, keluar, sudah sah. Sama, dia buru-buru, dia mau wudu lama, sudah tinggal nyalain shower, kemudian nyalain, jatuh, sudah selesai, maka sudah sah mandi junubnya. Kemudian yang cara kedua yang lengkap, caranya tentunya bersihkan dulu kemaluan dari sisa-sisa kotoran air mani dan yang lainnya. Setelah itu berwudu. Berwudu seperti wudu mau sholat. Seperti berwudu mau sholat. Setelah selesai berwudu seperti wudu mau sholat, kemudian curahkan air 3 kali di atas kepala sambil digosok-gosokkan rambutnya. Terutama wanita yang mungkin ada rambutnya tebal, ya sampai atau digulung, maka hendaknya dimasukkan jari-jarinya supaya kena kulit kepala. Setelah itu tinggal dia guyur kanan, guyur kiri, selesai. Paham? Saya ulangi. Kalau yang ini yang penting apa tadi? Yang wajibnya tadi apa? Niat. Niat mandi besar. Yang kedua yang penting seluruh tubuh basah. Dalam kurung nyemplung sudah sah. Yang kedua, yang sunnah tadi gimana caranya? Tentunya niat, terus apa? Wudu, bersih dulu ya, bersih. Terus apa? Wudu. Kemudian basuh kepala 3 kali. Digosok-gosok ya, biar kulit kepala kena apa? Kena air. Kemudian guyur kanan, kemudian guyur kiri. Sudah selesai, sederhana seperti itu. Kalau Nabi pernah berwudu tapi kakinya enggak. Nanti setelah selesai mandi baru Nabi cuci kaki. Itu kalau mungkin dahulu tanah, tapi kalau sekarang sudah, kita wudu selesai, mandi sudah bersih karena air langsung masuk ke dalam apa? Ke dalam pembuangan. Paham? Ini sudah sah. Kalau mandinya pakai sabun boleh diantara ini gitu? Pakai sabun, enggak apa-apa. Oh, Ini pakai sabun. Iya, pakai sabun, pakai sampo, pakai mawar, pakai madu, pakai susu, boleh. Enggak ada masalah ya. Ya, enggak ada masalah. Tetapi jangan sentuh kemaluan lagi. Paham? Seandainya dia mandi kemudian dia sentuh kemaluan lagi, mending lebih baik dia wudu lagi. wudunya nggak ulang lagi, nggak usah? Enggak usah. Kecuali tadi batal lagi. Iya. Ya. Baik. Mandi besar sama yang wudu sholat. Iya, jadi beda. Jadi waktu kita niat mandi junub, sudah otomatis kita niat terangkat hadas besar. Waktu hadas besar terangkat, maka hadas kecil otomatis sudah terangkat. Nah, kita kalau sudah bersih, apa yang menghalangi kita tidak boleh sholat? Karena kita dalam kondisi hadas. Kalau kita sudah suci, boleh sholat. Tidak mesti kita wudu, saya niat wudu ini buat sholat ini. Saya wudu baca Quran, tidak perlu. Yang penting kita sudah bersih, kita sudah boleh sholat, kita sudah boleh baca Quran.
Dan tatkala kita mandi junub, otomatis seluruh hadas sudah terangkat. Maka kita sudah suci dan kita sudah boleh beribadah, sudah boleh tawaf, sudah boleh baca Quran, sudah boleh salat ya. Tidak perlu kita ini mandi junub buat tawaf, ini mandi junub, enggak perlu. Niatnya untuk hilangkan hadas. Hadas hilang sudah selesai. Paham Ibu? Paham Bu ya? Silakan. Terus habis itu suka ada lagi 2 hari kemudian. Totalnya berapa hari semuanya? 7, tapi kadang-kadang Di tengah-tengah itu 2 bersih. 7 bersih, tapi 5 hari itu udah bersih. Terus? Tapi terus besoknya suka ada lagi. Ya, Jadi begini, enggak dianggap bersih karena itu suci di tengah-tengah rentetan haid, masih dalam siklus haid. Tetapi kalau timbul kotoran, misalnya kalau darah berarti masih haid. Tapi sering terjadi terkadang wanita sudah hari ke-7 waktunya dia bersih dan sudah dia melihat qasatal bayda. Qasatal bayda itu cairan bening yang menunjukkan sudah bening, sudah tidak ada darah lagi. Kemudian besoknya masih ada kudrah wa sufrah, masih ada kemerah-merahan, kekuning-kuningan, tidak dianggap. Tidak dianggap. Karena sudah sempat keluar cairan yang bening dan sudah di penghujung haid. Biasanya kita haidnya 5 hari, ya, maka sudah 7 hari, hari ke-7 sudah keluar cairan bening, maka hari berikutnya kalau ada masih 10 hari mau kuning, mau itu enggak dianggap. Paham? Tetapi kalau belum keluar cairan bening, masih tersisa bercak-bercak, berarti masih rangkaian haid, jangan dulu. Paham? Bisa bedakan ya? Jadi saya ulangi, kalau nampak bercak-bercak merah atau coklat atau kuning, setelah ada cairan putih yang biasanya keluar di penghujung haid kita, maka bercak-bercak tersebut tidak dianggap haid. Tetapi kalau bercak-bercak tersebut masih bersambung dan belum kita lihat cairan yang bening, maka itu masih rangkaian daripada haid. Paham? Baik. Wudu caranya sederhana ya. Tinggal kita ada wudu juga 2, ada wudu minimal, ada wudu maksimal. Wudu minimal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang minimal yang penting bismillah, cuci wajah sekali, kemudian tangan dari sini sampai siku sekali, tangan kiri dari sini dari ujung sampai sini sekali. Kemudian rambut sekali diusap, kemudian kaki sekali dari ujung kaki sampai mata kaki kanan, ujung kaki mata kaki sampai ujung kaki sampai mata kaki kiri sekali. Itu yang minimal, itu sudah sah. Saya ulangi wudu yang sah ya. Bismillah, langsung ambil air wajah. Enggak usah kumur-kumur, enggak usah ini semua. Bismillah, langsung ambil air wajah. Kemudian tangan sekali. Ini kalau wudu kepepet, buru-buru. Imamnya sudah mau salam. Sudah sekali. Ambil air, rambut sekali, kaki sampai mata kaki sekali, kaki kiri, selesai. Itu wudu sudah sah. Itu wudu yang minimal. Tapi kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin wudunya kita yang sempurna. Nah, bagaimana cara wudu yang sempurna? Cara wudu yang sempurna sebenarnya dicontohkan oleh Nabi SAW dari hadis Utsman dan hadis para sahabat yang lainnya. Bismillah, cuci tangan terlebih dahulu. Ini sunnah, tidak wajib. Cuci tangan terlebih dahulu. 3 kali sudah. Setelah itu berkumur-kumur. Maka ini khilaf wajib atau tidak? Menurut Hambali wajib. Kumur 3 kali. Sambil menghirup air di hidung boleh dikeluarkan, namanya istinsyaq. Jadi ngambil air satu ya, famat madha wastansyaqa dalam disebutkan Nabi SAW berkumur-kumur sambil menghirup air di hidung. Setelah itu Nabi keluarin. Ya, ambil lagi sambil dihirup agak dalam kemudian dikeluarin. Jangan sampai kelelep ya, enggak. Tapi sampai ujung sini 3 kali selesai. Itu caranya. Nanti dipraktekkan ya. Nanti praktekkan. Jadi ambil air, sebagian dihirup, sebagian dimasukkan ke mulut sambil digoyang ya. Sebagiannya dihirup. Ini kalau ikut sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi berkata, "Balik fil istinsyaq ila an takuna sha'iman." Hendaknya kau bersungguh-sungguh menghirup air sampai di hidung kecuali sedang berpuasa. Artinya kalau kita tidak berpuasa dia tarik benar-benar. Mungkin pertama tidak biasa, mungkin ada, tapi lama-lama terbiasa, sudah hal yang biasa. Ini setelah berkumur-kumur 3 kali, kemudian mengusap wajah 3 kali. Namanya wajah adalah ma yahsulu bil muwajah. Itu apa yang kita lihat di cermin, itulah wajah. Wajah kita dari sini tempat mana binti sya'ar, tempat tempuhnya rambut sampai di sini ya, sampai sini ini wajah. Di belakang sini bukan wajah. Karena tidak kelihatan.
Ustaz, kalau orang rambutnya nggak ada sampai sini botaknya, aku belum sampai sini saja. Ini bukan wajah, sudah nggak kelihatan, wajah cuma ini. Ya. Ini sudah cukup, pokok harus kena semuanya. Jadi makanya harus berhati-hati tatkala wudu benar-benar kena semua. Jangan sampai Allah wudu terkena sekali. Kemudian wudu lagi 2 kali, ya semuanya. Wudu lagi 3 kali. Tidak perlu gini-gini, tidak perlu. Dan ini bukan apa? Bukan wajah. Kita bukan mandi wajah, kita sedang wudu saja. Ya. Paham? Setelah wajah, kemudian apa? Tangan. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tangan kalian sampai ke siku. Kita gosokkan sampai ke siku. Siku kena sekali. Kedua lagi kita ambil air, kita gosokkan lagi semua. Jangan kerannya besar-besar, nggak perlu gitu. Kecil aja udah cukup. Kecil kita matikan dulu kalau bisa. Sekali 3 kali. Terus yang kiri 3 kali. Terus rambut dalam hadis disebutkan dhahaba bihima bada abi muqaddami ra'si. Rasulullah SAW waktu mengusap rambut cuma sekali. Caranya Rasulullah SAW mulai dari bagian depan. Tsumma dhahaba bihima ila qafah. Kemudian Nabi bawa ke belakang sampai ke arah leher sini. Tsumma raja'a min haitsu bada. Kemudian Rasulullah SAW balikkan lagi. Ingat ya, yang dibasuh kepala, mau ada rambutnya atau tidak rambutnya. Bukan rambutnya. Ustaz, gimana rambutnya sampai di belakang? Enggak perlu sampai begini. Jadi yang penting cuma sampai sini, balik lagi, paham? Segini aja sudah sah. Begini saja sudah sah, tetapi yang afdal begitu bolak-balik, paham? Ini yang kita bicara sekarang wudu yang apa? Yang maksimal. Jadi mulai dari sini, kita bawa belakang, kemudian kita balikkan lagi seperti ini. Setelah itu kita lanjut telinga sekali, masukkan gini, terus kita paham sekali. Kemudian cuci kaki biar kena semua sampai ke mata kaki. Tidak usah sampai ke betis, tidak. Rasulullah SAW cuma sampai ke mata kaki. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Setelah itu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. Itu wudu yang sempurna. Yang kata Nabi SAW, man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wudu yang sempurna tadi, kemudian dia salat 2 rakaat dalam kondisi khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, terkadang kita wudu yang minimal tadi kalau kepepet tadi, terkadang ya. Takut ketinggalan jamaah, takut ketinggalan teman-teman ya. Maka kita berwudu sekali-sekali sudah cukup. Dan Rasulullah pernah mencontohkan wudu sekali-sekali. Rasulullah SAW pernah mencontohkan wudu 2 kali. Rasulullah SAW pernah mencontohkan wudu 3 kali. Sampai sini paham? Baik. Kita selesai. Jadi saya ulangi sederhana ya. Wudu yang sempurna. Ingat ya, ini di antara kesalahan orang sebagian di awal bismillah. Ya sunnah. Setelah itu waktu dia cuci tangan dia cuma dari sini ke sini, salah, harus diulang lagi. Ini harus diulang lagi. Paham? Saya ulangi, yang pertama kita wudu, bismillah ya. Niat dulu, berniat untuk apa? Wudu. Kemudian bismillah, kita cuci tangan 3 kali. Setelah itu apa? Wajah apa? Wajah dulu, berkumur. Pintar ibu. Berkumur berapa? 3 kali. Setelah itu dihirup, dikeluarkan, ambil lagi air, dihirup, keluarin, ambil lagi air 3 kali begini. Salah satu ghurafat disebutkan, Nabi mengambil 3 kali cidukan. Jadi kita ingin persis seperti Nabi. Setelah itu kemudian apa? Rambut. Kepala dulu, kepala. Nah, wajah. Ya, ini wajah bagian dari kepala kan. Jadi wajah 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian apa? Tangan. Ulangi dari awal lagi. 1. Jangan air besar-besar, yang penting airnya kena. Sampai di sini. 1, 2. Rasulullah larang juga tidak boleh israf, berlebih-lebihan dalam berwudu. Ya, tidak boleh. Kemudian ke kiri 3 kali, setelah itu baru rambut sekali ya. Ini caranya jadi gini. Bawa ke sini, balik lagi apa? Begini. Setelah itu baru kaki kanan 3 kali sampai mata kaki, kaki kiri 3 kali, maka kemudian kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. Sekarang yang berikutnya, bagaimana cara tayamum? Tayamum itu adalah pengganti dari wudu dan pengganti dari junub. Tidak ada bedanya antara tayamum untuk hadas kecil maupun tayamum untuk hadas besar. Contoh seorang junub sama suaminya, ternyata dia mau mandi, air macet semuanya.
Ya, kemudian lampu mati, mau keluar takut, kemudian tinggal ada air aqua 1 botol misalnya buat minum, nggak ada air sama sekali. Bagaimana caranya? Dia tayamum, Allah kasih kemudahan alhamdulillah. Jadi tayamum itu buat hadas kecil maupun hadas besar dan caranya sama, tidak ada bedanya. Nah, bagaimana cara tayamum? Bismillah, niat dulu tayamum, kemudian apa? Bismillah. Mukulkan tangan darbatan wahidah. Sebagaimana hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Pukulkan 1 kali. Kemudian kalau ada terlalu banyak pasti ditiup. Tapi kalau nggak ada sedikit langsung ke wajah. Sudah wajah sekali terus begini. Sudah selesai. Paham? Saya ulangi. Ini debu nih misalnya. Bismillah. Oh ternyata banyak kotor. Saya bersihkan dulu. Kalau nggak kotor, kalau cuma sedikit langsung aja ke wajah ya. Langsung wajah sekali ya. Sudah selesai, terus begini, yang telapak kiri taruh di atas kanan, dari tulang sini, terus telapak kanan taruh kiri, sudah selesai. Paham? Enggak sampai sini. Enggak sampai sini, enggak sampai sini juga. Sudah cukup sini. Hah? Sini sudah kotor dari awal, sudah kena tanah dari awal. Paham? Ini kan sudah kena dari awal, sudah kena. Saya ulangi ya. Tidak usah 7 kali Bu, jangan. Nanti gores-gores ini. Sekali aja, sekali. Saya ulangi, Bismillah. Bismillah. Kalau kotor, kalau terlalu banyak diginikan atau ditiup. Kalau enggak ya langsung aja ke wajah. Sekali wajah seluruhnya, terus gitu. Terus baca doa tadi. Allah menjadi mentawabina menjadi benar mentawabina. Paham? Itu buat hadas kecil maupun hadas besar. Tetapi tayamum itu kalau ternyata kita dapat air maka harus mandi atau harus wudu. Tapi selama kita tidak dapat air kita bisa gunakan. Selama tidak batal bisa gunakan untuk beberapa kali sholat, nggak ada masalah. Jilbab. Maka intinya kalau jilbab tersebut ternyata mudah untuk dibuka, tidak sulit, maka hendaknya dibuka. Contohnya kita lagi di rumah, buka nggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata repot untuk dibuka, contohnya kita lagi di luar, mau buka repot, pasang lagi repot, atau musim dingin, atau dilihat oleh orang, maka cukup kita usapkan di atas. Paham? Sah? Tidak apa-apa. Kalau tangan bisa masuk lebih baik. Tapi kalau repot dan inilah di atas saja sudah apa? Sudah cukup, nggak ada masalah. Tapi saya katakan kalau tangan bisa masuk dalam itu lebih apa? Lebih hati-hati, masuk. Jadi kalau harus repot bongkar-bongkar lagi, pasangnya setengah mati, ya ini mending cukup di atas sudah cukup. Paham? Adapun kaos kaki atau sepatu, maka ada namanya al-mashu alal khuffain. Al-mashu alal khuffain artinya seorang, jadi ibu-ibu kalau mau safar, berusaha sebelum pakai kaos kaki, tapi kaos kakinya harus tebal, tidak kelihatan kulit, dan harus menutup mata kaki. Harus bukan tebal sekali, maksudnya tidak terlihat kulit kaki, tidak tembus pandang maksudnya, dan harus melewati mata kaki. Nah, itu bisa berlaku pada kaos kaki maupun sepatu. Jadi kalau misalnya saya mau bersafar, apalagi di atas pesawat, maka saya berwudu dulu. Setelah saya berwudu, saya pakai kaos kaki panjang. Maka nanti kalau saya berwudu lagi, saya tidak perlu buka kaos kaki. Saya tinggal melakukan namanya al-mashu alal khuffain, yaitu mengusap 2 kaki. Caranya bagaimana? Kita berwudu biasa, bagian atas biasa. Pas bagian kaki tinggal begini. Nah, kurang tinggi ya? Gimana ya? Ini aja, ini anggap aja kaki. Ini anggap aja kaki ya. Bisa aja begini. 1 begini. Ya udahlah begini. 1, 2. Sudah. Pas kakinya yang dibuka. Oh, pas kaki enggak? Apa namanya? Sepatunya basah. Oh enggak apa-apa, tapi tidak harus dibuka. Tidak harus dibuka. Kalau ibu buka kaki berarti batal wudunya. Iya, syaratnya. Syarat mengusap apa? Mengusap kaos kaki atau sepatu. Pertama, ya, kaos kakinya, kaki atau sepatunya harus menutup apa? Menutup mata kaki.
Ini harus. Kalau di bawah mata kaki maka tidak boleh diusap. Yang kedua, harus dalam kondisi suci atau berwudu tatkala memakai kaos kaki. Jadi sebelum pakai kaos kaki harus berwudu. Meskipun setelah itu batal nggak apa-apa. Meskipun setelah itu batal. Batal setelah itu. Batal karena apapun. Apapun ya, batal karena kecuali kalau junub maka harus mandi. Tapi kalau batal hadas kecil, buang angin, bisa buang air kecil, buang air besar, ya maka tidak perlu dilepas. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini mengusap boleh dilakukan selama sehari untuk mukim dan 3 hari untuk safar. Maksudnya apa? Boleh kita begitu terus. Tidak perlu dibuka-buka sepatunya. Tidak perlu dibuka-buka apa? Kaos kaki. Ini sangat penting, terutama untuk orang-orang yang bersafar ke hutan, kemana-mana. Bisa jadi kakinya, sepatunya nempel di kakinya berhari-hari. Maka diberi aturan oleh Nabi, kalau kita bermukim misalnya di rumah saja musim dingin. Orang tinggal di Australia, di Madinah, mereka sering begini karena mereka perlu. Kalau setiap mau wudu buka, kedinginan luar biasa. Bayangkan seperti Eropa minus 10, minus 12, minus 13 ya. Ya, maka kalau sering dibuka kedinginan luar biasa. Maka diizinkan untuk sehari penuh boleh pakai begini dan tidak perlu dibuka, cuma diusap tadi sekali-sekali, paham? Bukan 3 kali, cuma sekali kanan, sekali kiri ya. Bisa duduk langsung dua-duanya sekalian. Paham? Usap sekalian gitu. Udah cukup. Yang penting tangannya basah saja. Jangan kasih air. Yang penting tangannya apa? Basah ya. Diusap. Nah, kalau sedang musafir sampai 3 hari. Paham? Dia hanya batal, ini hanya batal kalau 2. Kalau junub, maka harus dibuka dan mandi junub. Atau kaos kakinya dilepas, baru batal.